selesai ulangan, nanti bertemu dengan saya ya. Tiga. Bunga, tadi waktu kamu mengerjakan asesmen, Bapak perhatikan kamu membuka aplikasi lain. Apa yang terjadi, Bunga? Maaf Pak, saya merasa kesulitan dengan beberapa soal. Jadi saya mencari jawabannya di aplikasi lain. Berbuat salah itu bukan hal yang asing, Bunga. Itu biasa terjadi kepada manusia. Tetapi kita harus tahu bahwa kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan. Saya tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Pak Guru di sini ingin mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah ini. Saya bisa memahami bahwa kamu mempunyai tekanan yang kuat untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Tetapi dengan cara mencari jawaban lain, mencari jawaban di aplikasi yang lain, ini hanya akan merugikan dirimu sendiri sehingga kamu tidak memahami materi dengan seutuhnya. Bagaimana, Bunga? Iya Pak, saya merasa malu karena tidak dapat mengerjakan beberapa soal. Dan saya takut nilainya buruk. Kamu pasti punya alasan kuat mengapa melakukan hal tersebut. Mengapa harus mendapat nilai yang baik, tetapi caramu tadi itu akan merugikan dirimu sendiri dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang pernah kita sepakati. Saya tahu Pak, saya menyesal. Kira-kira menurut kamu keyakinan kelas apakah yang telah kamu langgar? Kejujuran dan integritas. Betul sekali. Dan apakah yang akan kamu lakukan setelah ini jika melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati? Saya akan mengulang asesmen ini dengan jujur dan saya akan mempersiapkan diri saya agar dapat mengerjakan asesmen berikutnya. Itu sikap yang baiknya. Saya senang kamu menyadari tentang kesalahan yang kamu buat dan kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut dan mempunyai komitmen untuk bisa melaksanakan nilai-nilai yang telah kita sepakati. Semoga sukses selalu, Bunga. Terima kasih dan mudah-mudahan masa depan yang cerah senantiasa kita. Sama-sama. Zaki, ada waktu sebentar saya ingin bicara dengan kamu. Pak, ada Pak. Saya melihat di Microsoft Teams bahwa tugas kamu yang harusnya dikumpulkan kemarin itu belum ada. Ada masalah apa dengan itu? Iya Pak, saya belum membuatnya di Canva. Soalnya kegiatan saya banyak Pak, jadi belum sempat mengerjakannya. Saya paham bahwa kegiatanmu dan kita punya kesibukan masing-masing. Tetapi kita perlu mengerjakannya. Lalu bagaimana perasaan saat kamu tidak bisa mengumpulkan tepat waktu? Saya merasa bersalah Pak, tapi saya benar-benar tidak ada waktu. Ya, terima kasih. Zaki, kita kan punya keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Menurut kamu, apa keyakinan kelas kita yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas ini? Bahwa kita harus menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan menggunakan teknologi dengan bijak Pak. Betul sekali. Nah, menurut kamu, apakah tindakanmu yang tidak mengumpulkan tugas fisika sesuai dengan waktunya sudah sesuai dengan keyakinan kelas itu atau belum? Belum Pak. Oke. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan supaya kamu bisa menjalankan keyakinan kelas ini ke depannya?
Saya kedepannya akan coba lebih mengatur waktu saya, Pak. Saya juga akan lebih cepat memulai mengerjakan Canva dan tidak terlambat lagi mengumpulkan di Microsoft Teams. Itu ide yang bagus, Zaki. Kalau ada kesulitan dengan Canva atau Microsoft Teams, jangan ragu untuk meminta bantuan. Saya yakin kamu bisa memperbaikinya. Iya, Pak. Saya berterima kasih sekali dan saya akan berusaha lagi. Saya senang mendengarnya, Zaki. Kita semua di sini untuk belajar, dan itu termasuk belajar bagaimana bertanggung jawab dan mengelola waktu. Saya percaya kamu bisa melakukan dengan baik. Terima kasih, Pak. Saya akan buktikan. Bagus. Saya tunggu tugas selanjutnya di tim ya. Tetap semangat. Saya benar-benar belajar banyak dari pengalaman ini. Awalnya, saya merasa sangat tertekan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sampai-sampai saya berpikir menyontek adalah satu-satunya cara agar bisa berhasil. Namun, setelah berbicara dengan Pak Sofwan dan melalui proses segitiga restitusi, saya menyadari bahwa kejujuran jauh lebih penting daripada sekedar mendapatkan nilai yang tinggi. Diskusi kami membuat saya memahami bahwa berbuat kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Sekarang saya lebih termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk asesmen berikutnya. Saya juga merasa lebih percaya diri untuk menghadapi ujian tanpa menyontek, karena saya tahu bahwa integritas saya adalah hal yang paling berharga. Terima kasih Pak Sofwan karena sudah membimbing saya melalui proses ini. Perkenalkan, nama saya Zaki Lambertono. Jadi testimoni dari saya adalah proses segitiga restitusi ini benar-benar membuka mata saya tentang pentingnya tanggung jawab. Sebelum berbicara dengan Pak Sofwan, saya merasa sangat bersalah karena belum mengumpulkan tugas fisika tepat waktu. Tapi setelah kami berdiskusi, saya menyadari bahwa setiap orang bisa saja melakukan kesalahan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Pak Sofwan tidak hanya membantu saya memahami bahwa menunda-nunda tugas itu salah, tapi beliau juga memberi saya ruang untuk mencari solusi sendiri. Sekarang saya lebih paham bahwa mengatur waktu dengan baik dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai siswa. Saya bertekad untuk lebih disiplin dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Terima kasih Pak Sofwan atas pengertiannya dan bimbingannya. Saya akan lebih berusaha untuk menjadi siswa yang lebih baik. Terima kasih Pak Sofwan.